Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devita. Saya sekarang merupakan salah satu mahasiswi aktif semester 6 di Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Tanjung Pontianak. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu filsafat ilmu. Mana di sini saya akan membahas beberapa poin, yaitu ada ontologi, epistemologi, kemudian saya akan membahas tentang aksiologi, kemudian kita akan masuk kepada siklus keilmuan dan cara pembuatan hipotesis. Jadi sebelum kita memasuki materi inti, kita harus mengetahui dulu apa sih itu filsafat, kemudian mengapa sih kita harus mempelajari filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo yang berarti kita dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran serta berusaha untuk memperoleh kebenaran. Kemudian mengapa sih kita harus mempelajari filsafat? Agar supaya kita dapat berpikir secara sistematis, kritis, serta dapat memperoleh suatu kebenaran. Pembahasan pertama tentang problematika filsafat yang membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada hakikatnya, filsafat dan ilmu selalu berjalan beriringan serta saling berkaitan. Pada aktivitasnya, ilmu digerakkan oleh pertanyaan yang didasarkan pada 3 pokok masalah. Yang pertama, apa yang ingin diketahui? Yang kedua, bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Yang ketiga, apa nilai maupun kegunaan dari pengetahuan tersebut bagi kita? Untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka ilmu tidak terlepas dari landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita masuk ke pembahasan ontologi. Ontologi dapat diartikan ada, di mana ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti serta mengkaji hakikat segala sesuatu. Ontologi juga menjawab pertanyaan tentang apa yang ingin diketahui. Ontologi terbagi menjadi 2, yaitu ada kualitas dan kuantitas. Kita masuk ke penjelasan kualitas. Kualitas terdiri dari 3. Yang pertama, monisme, yang berarti satu unsur. Yang kedua, dualisme, yang berarti alam semesta terdiri dari 2 unsur, yaitu materi dan roh. Yang ketiga, ada pluralisme, yang diartikan alam semesta terdiri dari 4 unsur, yaitu air, angin, api, dan tanah. Kemudian kita masuk ke pembahasan kuantitas. Kuantitas dapat diartikan sebagai bagaimana alam berproses, yang dalam kaitannya muncul 4 teori, yaitu yang pertama ada mekanisme, yang dapat diartikan segala sesuatu berproses secara mekanik. Kedua ada teologi, yang dapat diartikan segala sesuatu yang terjadi di dunia berproses menuju suatu tujuan, yaitu Tuhan. Yang ketiga ada determinisme, yang berarti alam berproses melalui ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh hukum alam maupun oleh Tuhan. Yang keempat ada indeterminisme, yang dapat diartikan segala kejadian di alam berlangsung secara bebas tanpa kendali tertentu dari Tuhan atau kekuatannya. Kita masuk ke pembahasan epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan, serta menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses maupun cara untuk memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas 2 hal, yaitu hakikat dan sumber pengetahuan. Pada pembahasan hakikat pengetahuan pada hakikatnya memunculkan 2 pandangan, yaitu yang pertama ada realisme, di mana realisme merupakan pengetahuan manusia real adanya dalam kehidupan. Yang kedua ada idealisme, yang dapat diartikan hakikat ilmu pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real, melainkan dunia dipenuhi konsep ideal ataupun ide-ide.
Kemudian kita masuk kepada sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan memunculkan 3 pandangan, yaitu yang pertama ada rasionalisme yang dapat diartikan sumber pengetahuan muncul dari akal manusia. Yang kedua ada empirisme yang berarti sumber pengetahuan adalah indera manusia. Yang ketiga ada kritisme yang dapat diartikan pengetahuan manusia bersumber dari luar diri manusia, yaitu Tuhan. Kemudian kita masuk ke pembahasan aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh, serta menjawab pertanyaan tentang apa nilai maupun kegunaan dari pengetahuan tersebut bagi kita. Aksiologi terbagi menjadi 6 pandangan yang terdiri dari yang pertama ada naturalisme. Naturalisme dapat berarti ukuran baik dan buruk ialah sesuai atau tidaknya perbuatan sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua ada hedonisme, yang berarti ukuran baik dan buruk ialah dilihat dari sejauh mana suatu perbuatan dapat mendatangkan kenikmatan. Yang ketiga ada vitalisme, yang berarti ukuran baik dan buruk ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Yang keempat ada utilitarianisme, yang berarti ukuran baik dan buruk ditentukan oleh ada tidaknya suatu perbuatan mendatangkan manfaat bagi manusia. Yang kelima ada idealisme, yang berarti ukuran baik dan buruk ditentukan dengan sesuai atau tidaknya sesuatu perbuatan dengan konsep ideal dari pikiran manusia. Yang keenam ada teologis. Teologis berarti ukuran baik dan buruk suatu perbuatan ditentukan oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan dengan berdasarkan ketentuan agama. Kita masuk ke pembahasan kedua, di mana pada pembahasan kedua, kita akan membahas tentang siklus keilmuan. Pada kesempatan kali ini, terdapat 2 siklus keilmuan yang akan kita bahas. Siklus keilmuan pertama, kita akan membahas tentang adanya aktivitas, pengetahuan, metode, dan ilmu, di mana aktivitas dapat diartikan sebagai kelakuan atau kegiatan yang dilakukan manusia. Kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan, di mana dari adanya aktivitas berguna untuk mendapatkan proses kebenaran ilmiah. Kemudian dilanjutkan ke poin metode, di mana dari adanya kebenaran ilmiah yang kita dapat, kemudian diuji menggunakan metode yang tepat, yaitu dengan dielaborasi melalui teori dan konsep. Kemudian masuk ke ilmu, yaitu menghasilkan ilmu sebagai sebuah pengetahuan. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan siklus keilmuan kedua, yang mana terdiri dari generalisasi, teori, hipotesis, dan fakta, di mana kita bisa memulai dari manapun. Kita bisa mulai dari generalisasi, teori, hipotesis, maupun fakta. Sebagai contoh kali ini, saya akan memulai dari generalisasi, yang dimana generalisasi dapat diartikan mencari fenomena yang akan diangkat menjadi permasalahan atau dapat disebut juga sebagai penentuan masalah. Misalnya contohnya di sini saya mengangkat masalah multi-track diplomasi ACT dalam penyelesaian konflik Suriah 2012 sampai 2019. Kemudian masuk ke teori, di mana saya menguji permasalahan tersebut dengan menggunakan teori maupun konsep. Di sini saya menggunakan konsep human security, multi-track diplomacy, transnational advocacy network. Kemudian setelah diuji menggunakan teori maupun konsep, kita masuk ke hipotesis. Setelah dianalisis menggunakan teori dan konsep, maka akan menghasilkan hipotesis sementara. Di mana di sini saya membuat 2 hipotesis. Yang pertama, multi-track diplomasi yang dilakukan oleh ACT dapat menyelesaikan konflik Suriah pada 2012 sampai 2019.
Kemudian yang kedua, multi-track diplomasi yang dilakukan oleh ACT tidak dapat menyelesaikan konflik Suriah pada 2012-2019. Kemudian yang terakhir masuk ke fakta, di mana pada hasil akhirnya akan menghasilkan fakta apakah hipotesis yang tadi saya buat sesuai dengan fakta ataupun tidak. Kita masuk ke pembahasan ketiga, cara membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah penelitian. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat hipotesis, yaitu yang pertama ada dinyatakan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pola sebab akibat atau kausalitas. Yang kedua, dilandasi oleh argumentasi dan dilengkapi dengan teori yang digunakan. Yang ketiga, dapat diuji. Dapat diuji ini berguna untuk mengetahui hipotesis itu benar atau tidak. Kemudian yang keempat, diuraikan dalam bentuk paragraf yang singkat dan jelas. Kelima, konsisten dengan teori yang digunakan. Keenam, argumentasinya berbentuk rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi ilmu filsafat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.